Bab 61 Mempermainkan. Abigail Lawson linglung, dan berkata dengan malu, "Aku pikir kamu memandang kita teman sekelas." Teman sekelas? Siapa teman sekelasmu? Aku merasa malu menjadi teman sekelas dengan orang sepertimu. Aku dengar kamu baru saja menikah dengan petugas penjara kecil. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa primadona sekolah yang awalnya tinggi di sekolah akan diturunkan ke level ini. Abigail Lawson berkata dengan sedih, "Kalau kamu tidak mau, katakan tidak mau. Tidak perlu mempermainkanku dengan sengaja, bahkan mengucapkan kata-kata ini untuk mengejekku." Emily Rosewood mendengus dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah menjadi bintang lini pertama, dan aku sangat populer. Memang siapa kamu? Apa kamu pantas mengatakan hal-hal ini kepadaku? Kamu masih ingin aku menjadi duta merek kalian? Bisakah kamu membayar biaya duta merekku? Selain itu, bertindak sebagai duta merek untuk grup kalian akan menurunkan level dan status sosialku." Sophia Caldwell di samping tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Emily Rosewood, kamu keterlaluan. Setelah menjadi populer, kamu sombong, kamu bahkan menggertak mantan teman sekolahmu." Emily Rosewood mencibir dan berkata, "Apa salahnya kalau aku menggertaknya? Dia tidak punya kemampuan, jadi dia pantas digertak olehku. Kalau punya kemampuan, jadilah sehebat Direktur Luna, aku akan segera berlutut dan menjilat padanya." Alexander Blackwood tidak tahu kapan dia datang dari samping, memegang piring di tangannya, dan berkata dengan datar, "Kamu benar-benar tidak pantas berlutut dan menjilat pada Abigail. Apakah kamu petugas penjara itu? Benar-benar sesuai dengan sifat buruknya itu. Atau lebih buruk lagi, dia hanya sampah. Melihat pakaianmu, aku benar-benar tidak ingin mengeluh. Kamu datang ke jamuan makan yang begitu megah tapi kamu berpakaian seperti pengemis. Apakah Lawson Enterprises bangkrut? Abigail Lawson bahkan tidak punya uang untuk membelikanmu pakaian yang pas. Karena Abigail Lawson dan aku adalah teman lama. Kalau kamu berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan berbelas kasih dan memberimu satu set pakaian." Emily Rosewood melipat tangannya saat melihat Alexander Blackwood mendekat, dan berbicara dengan cibiran, wajahnya penuh jijik. Emily Rosewood tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Semuanya, datang dan lihatlah, Direktur Lawson Enterprises sedang memohon di tempat. Dia bilang dia ingin aku menjadi duta merek untuknya secara gratis karena dia teman lamaku. Apakah ada orang seperti itu?" Setelah mendengar ini, semua orang memandang Abigail Lawson dengan jijik. Setiap orang adalah pengusaha, normal untuk memiliki hubungan satu sama lain, tapi sangat menjijikkan dan membuat orang meremehkannya kalau ingin menggunakan orang dengan gratis. Abigail Lawson buru-buru menjelaskan, "Aku tidak mengatakan itu gratis. Aku mengatakan harganya bisa dinegosiasikan." Lawson Enterprises. Perusahaan sampah macam apa? Aku belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan perusahaan tidak resmi, sekarang bahkan perusahaan tidak resmi dapat membentuk grup. Sebuah perusahaan kecil dengan kapitalisasi pasar kurang dari ratusan miliar yang tidak terkenal di bisnis real estate, yang hanya punya sedikit bisnis dan beberapa bisnis kecil. Hahaha, Nona Emily adalah selebritas lini pertama yang membuat iklan untuk perusahaan seperti Nike dan Dell. Bukankah merendahkan dia untuk mendukung perusahaan sampah seperti Lawson Enterprises? Yang lebih konyol lagi, Abigail Lawson ini justru meminta Nona Emily untuk menjadi duta merek secara gratis. Seberapa besar gengsinya? Mereka jelas tidak mendengarkan kata-kata Abigail Lawson, semua menertawakan Lawson Enterprises yang tidak tahu diri. Abigail Lawson malu dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Melihat penampilan Abigail Lawson yang tertekan, Emily Rosewood tidak bisa menahan perasaan gembira. Sungguh menyenangkan menginjak mantan primadona sekolah ini. Lihatlah kalian, Lawson Enterprises terlihat sangat miskin, dia masih ingin meminta Nona Emily untuk berbicara untuknya. Lihat suaminya, berpakaian seperti pengemis, dengan pakaian ketat begitu dan masih datang ke jamuan, apakah hanya berpura-pura kaya?
Haha, kudengar Abigail Lawson menikah dengan seorang petugas penjara kecil. Aku belum terlalu percaya, tapi sekarang sepertinya pernyataan ini benar. Abigail Lawson sangat tidak tulus, dia bahkan tidak mau membayar pakaian untuk suaminya. Tidak heran dia ingin mengundang Nona Emily tanpa bayar, dasar tidak tahu malu. Abigail Lawson tidak menyangka bahwa pakaian Alexander Blackwood akan menjadi alasan orang-orang ini menyerang dirinya. Emily Rosewood menalfretkan pandangannya ke Alexander Blackwood, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin berlutut dan menjilat sepatuku? Aku akan memilihkan setelan desainer untukmu, bagaimana kalau merek Armani?" Alexander Blackwood menoleh dan berkata dengan serius kepada Emily Rosewood, "Kamu harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatanmu, segera minta maaf kepada Abigail." "Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Kamu orang miskin juga ingin aku meminta maaf kepada si jalang Abigail Lawson itu? Apakah dia pantas mendapatkannya? Aku khawatir setelah aku meminta maaf padanya, hidupnya akan dipersingkat 50 tahun. Saat itu, kamu mungkin akan jadi lajang." "Hahaha, konyol. Petugas penjara kecil, kamu mau aku minta maaf?" Emily Rosewood tertawa dengan sombong, air matanya saja hendak mengalir keluar. Abigail Lawson mengertakkan gigi, "Emily Rosewood, kamu sudah cukup, kamu mempermalukan kami, apakah ada gunanya untukmu?" Emily Rosewood mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada gunanya, tapi aku senang, apa tidak boleh? Karena melihat orang bodoh sepertimu muncul di perjamuan tingkat ini membuatku merasa tidak nyaman." Abigail Lawson tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari ruang perjamuan. "Tinggal di sini hanyalah untuk dipermalukan, kenapa tidak pergi dengan lugas? Ketika memiliki kepercayaan diri di masa depan, dia akan membalas dendam." "Abigail." Sophia Caldwell bergegas maju, berusaha menghiburnya. "Kamu tidak perlu menghiburku, aku akan kembali dan tenangkan diri dulu, jangan khawatir, penghinaan ini bukan apa-apa bagiku," kata Abigail Lawson dengan mata merah, giginya menggigit bibirnya. Sophia Caldwell berhenti tanpa daya dan melihat Abigail Lawson pergi dari sini. Abigail Lawson menoleh dan berkata kepada Alexander Blackwood, "Kamu pergi tidak?" "Ah, aku belum kenyang." Alexander Blackwood menyentuh perutnya dan berkata sambil berpikir. "Kamu?" Abigail Lawson terdiam, menganggukkan kepalanya dengan keras, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu lagi. Dia ingin mengingatkan Alexander Blackwood jangan tinggal di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri, tapi tanpa diduga, Alexander Blackwood seperti orang mati, mengatakan bahwa dia belum kenyang dan ingin selesai makan sebelum pergi. "Hahaha. Sial, sobat ini terlalu lucu, dari mana asalmu, udik desa, datang ke jamuan untuk makan dan minum? Aku tidak tahu dari mana udik desa itu berasal. Lucu sekali. Sangat cocok dengan Abigail Lawson, wanita tak tahu malu. Orang aneh selalu ada setiap tahun, terutama hari ini. Benarkah seseorang datang ke jamuan makan dengan tingkat dan spesifikasi seperti ini hanya untuk makan dan minum?" Kata-kata Alexander Blackwood sekali lagi diejek oleh para elit dari semua lapisan masyarakat. Alexander Blackwood masih mengambil sepotong barbecue dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata kepada Sophia Caldwell, "Baru saja dia berjanji pada Abigail untuk menandatangani kontrak duta merek, kan? Ya, tapi dia sengaja mempermainkan." Sophia Caldwell membeku sesaat, lalu mengangguk sedikit, dan berkata sambil menghela nafas, "Aku mempermainkannya, karena dia pantas mendapatkannya. Dia harus menyadari perbedaan status di antara kami. Sampah seperti ini masih ingin aku menjadi duta mereknya. Dia bahkan tidak pantas menyemir sepatuku." Emily Rosewood terlihat sombong. Alexander Blackwood menelan daging panggang di mulutnya, lalu berkata perlahan, "Begini saja, aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu dengan patuh pergi ke Lawson Enterprises untuk menandatangani kontrak duta merek, dan kemudian dengan patuh meminta maaf kepada Abigail." Bab 62 Apa konsekuensinya? Melihat Alexander Blackwood seperti ini,
Sofia Caldwell tahu bahwa pria ini akan mengacau, jadi dia buru-buru menghentikannya. Hei, jangan main-main, ini acara makan malam yang diadakan oleh Luna Reed untuk menyambut tamu terhormat, kamu kalau membuat masalah, apakah kamu ingin mati? Kata Sofia Caldwell dengan suara berat. Meskipun dia juga tahu bahwa Alexander Blackwood yang mampu tinggal di Manor Azure Peak pasti memiliki latar belakang, tapi Solstice Holdings adalah perusahaan terkemuka di kota Evermore dan terlalu terkenal. Alexander Blackwood mengabaikan kata-kata Sofia Caldwell, diam-diam menghabiskan makanan di piring makannya, dan mengesampingkan piring itu. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Emily Rosewood terkejut, tampaknya tidak menyangka Alexander Blackwood akan mengatakan kata-kata tidak berotak seperti itu. Ini orang gila, berani dia mengancam Nona Emily. Bodoh. Aset Lawson Enterprises mungkin tidak sebanyak milik Nona Emily, dan dia memaksa Nona Emily untuk menjadi duta merek. Ada yang salah dengan otaknya. Dia berani mengancam VIP di pesta makan malam yang diadakan oleh Solstice Holdings. Dia benar-benar takut tidak akan menyusahkan Lawson Enterprises. Hehe. Nona Emily didukung oleh Tuan August dari kamar dagang Black Dragon. Dia berani menggunakan cara-cara preman untuk mengancam Nona Emily. Nona Emily bisa mengajarinya bagaimana bersikap nanti. Semua orang mendengar kata-kata Alexander Blackwood dengan jelas, semua orang tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa Alexander Blackwood sudah gila. Alexander Blackwood dengan tenang mengambil tisu basah dan menyekat tangannya, lalu berkata dengan serius, aku ingin kamu memenuhi janji tadi dan menandatangani kontrak kerja sama dengan patuh. Emily Rosewood langsung tertawa, dan berkata, apakah kamu idiot yang lebih bodoh daripada Abigail Lawson? Idiot membantu idiot, jadi kamu super idiot. Aku tidak akan menepati janjiku, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu ingin mengancamku. Maka aku menyarankan kamu untuk menyelidiki siapa latar belakangku sebelum mengancamku. Sofia Caldwell mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menarik Alexander Blackwood, berkata, bertambah satu hal lebih buruk daripada berkurang satu hal. Kalau kamu benar-benar mengacaukan perjamuan ini, Luna Reed pasti tidak akan mengampuni kamu dan Lawson Enterprises. Kamu mungkin tidak takut, tapi Solstice Holdings kalau ingin menjatuhkan Lawson Enterprises, itu hanya masalah satu kalimat. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dan berkata, Luna Reed tidak bisa berbuat apa-apa padaku, dia masih harus mengandalkanku untuk membantunya sekarang. Puff. Begitu kata-kata ini keluar, sampahnya menyembur keluar dari mulut banyak orang. Pasti ada yang salah dengan telingaku, Direktur Luna punya aset puluhan triliun, butuh petugas penjara kecil untuk membantunya. Hahaha. Sangat menyenangkan memiliki kodok yang membual di lingkaran angsa. Terima kasih kepada Abigail Lawson karena sudah membawa suaminya malam ini dan memberi kita begitu banyak kegembiraan. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya menyombongkan omong kosong semacam ini. Selain memperbanyak lelucon, apakah ada manfaatnya? Abigail Lawson buta, bisa-bisanya dia jatuh cinta pada pria seperti itu. Pemabuk seperti ini, tidak berharga, tidak berguna, banyak bicara, kalau dia memulai percakapan denganku, aku akan menamparnya sampai mati. Sofia Caldwell juga tercengang, kata-kata Alexander Blackwood sangat menakutkan, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Emily Rosewood terkekeh dan berkata, Direktur Luna membutuhkanmu untuk membantunya. Apakah kamu ingin mengangkat sepatunya, atau membantunya membersihkan toilet perusahaan? Alexander Blackwood mengabaikannya, dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang kamu memiliki dua pilihan, satu melakukan apa yang aku katakan, dan yang lainnya terus berbunyi bip seperti badut. Emily Rosewood menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu pikir itu mungkin? Apa kamu pantas berbicara seperti itu kepadaku? Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan begitu banyak hal di depanku, sudah menjadi kehormatan tinggi bagimu. Sekarang setelah omong kosongmu selesai, giliranku untuk membuat syarat untukmu. Bukankah kamu sangat kuat makan? Aku ingin kamu memakan seluruh babi guling panggang ini,
bahkan tidak ada satu tulang pun yang boleh tersisa. Lalu, merangkak keluar dari sini seperti anjing, agar tidak menurunkan kualitas perjamuan ini. Kalau tidak, aku akan menggunakan semua koneksi aku untuk mengepung Lawson Enterprises dan membuatnya bangkrut dalam 3 hari. Emily Rosewood menatap Alexander Blackwood dan mengemukakan kondisinya sendiri. Para selebritis di sekitar pun tak kuasa menahan tawa. Emily Rosewood benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Sebagai bintang populer lini pertama, dia mengenal beberapa bos besar. Apalagi dia sudah memiliki kekuatan yang kuat seperti kamar dagang Black Dragon di belakangnya. Hanya hitungan menit untuk menjatuhkan Lawson Enterprises. Alexander Blackwood ini mungkin akan menyesalinya sampai mati sekarang, dia berkata tanpa menahan diri. Dia benar-benar membuat marah Nona Emily. Untuk bintang besar seperti Nona Emily, pengusaha biasa tidak berani menyinggung perasaannya. Bukankah Lawson Enterprises kecil yang sok hebat di depannya sama saja dengan menyodorkan kepalanya untuk dipenggal? Baru saja, Abigail Lawson hanya kehilangan sedikit muka, tapi sekarang dia akan kehilangan seluruh muka. Kurasa, kalau Abigail Lawson ada di tempat kejadian, dia bahkan mungkin berniat membunuh suaminya. Setelah mendengarkan kata-kata Emily Rosewood ini, Alexander Blackwood mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit, lalu tertawa. "Hei, petugas penjara kecil, kalau aku jadi kamu, aku akan bergegas melakukan apa yang dikatakan Nona Emily. Bukankah petugas penjara kecil sangat senang makan tadi? Cepat makan babi panggang ini, lalu merangkak keluar." Nona Emily benar-benar mengerti sifat manusia. Ini hanya babi guling dengan berat sekitar 10 kilogram. Kalau kamu bertahan dan dimuntahkan 2 kali, mungkin ada kemungkinan bisa menghabiskannya. Emily Rosewood menyilangkan tangannya dan menatap Alexander Blackwood dengan bangga, seperti melihat seekor semut. Setelah beberapa saat, Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi, kalau kamu tidak makan sampai kekenyangan di sini hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini." Emily Rosewood berkata dengan dingin. "Oh, aku sangat takut." Alexander Blackwood mengangguk. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Sekarang dia merasa takut, bukankah ini sudah terlambat? Sophia Caldwell diam-diam berkeringat. Sekarang Alexander Blackwood akan kesulitan. "Emily, lupakan saja, kamu dan Abigail adalah teman lama, sudah cukup mempermalukannya, kenapa repot-repot tidak memaafkannya?" Sophia Caldwell melangkah maju dan membujuknya. "Minggir, memang siapa kamu, apa layak membujukku?" Emily Rosewood menjadi dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan langsung wajah Sophia Caldwell. Sophia Caldwell menutupi pipinya dan mundur 2 langkah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Emily Rosewood akan memukulnya. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya untuk menopang punggung Sophia Caldwell. Senyum di wajahnya melembut, seluruh sikapnya menjadi dingin, dan dia berkata perlahan, "Sebaiknya kamu meminta maaf, dan minta teman aku untuk membalas tamparanmu. Kalau tidak, orang yang tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini adalah kamu." Emily Rosewood tercengang sesaat, lalu tersenyum sinis, "Kamu sampah kecil hanya bisa bicara dan banyak bicara, aku belum melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu harus mengetahuinya, ini adalah makan malam yang diselenggarakan oleh Direktur Solstice Holdings, Luna Reed. Lebih jelasnya, aku sekarang adalah mitra jangka panjang Solstice Holdings, banyak proyek Solstice Holdings akan didukung oleh aku dalam iklan. Bahkan kalau aku membiarkan dia untuk memukulku, apakah menurutmu dia berani? Atau, apakah kamu tahu apa konsekuensinya kalau kamu menyentuhku di sini?" Sophia Caldwell menggelengkan kepalanya pada Alexander Blackwood, jelas dia tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi siapa Alexander Blackwood? Dia tidak terbiasa dengan Emily Rosewood. Dia melangkah dan menamparkan wajah Emily Rosewood dengan kencang. "Ayo, katakan padaku, apa konsekuensinya?" Alexander Blackwood langsung menamparkan Emily Rosewood hingga jatuh ke lantai. Bab 63 Solstice Holdings.
Pada jamuan makan malam yang diadakan oleh Solstice Holdings, Emily Rosewood, seorang aktris seksi lini pertama yang baru saja mencapai serangkaian kolaborasi dengan Solstice Holdings, ditampar oleh Alexander Blackwood. Tamparan ini tidak kalah dari petir yang tiba-tiba muncul saat langit cerah dan terik. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan, dan mereka semua tertegun dan terdiam. Wajah Sophia Caldwell juga mati rasa, dia tidak tahu harus berkata apa, dia sendiri harus menelan amarahnya, tapi Alexander Blackwood tidak sudi membiarkan Emily Rosewood merajalela. Hehe, benar-benar tidak tahu diri, dia benar-benar melakukannya. Direktur Luna akan tiba sebentar lagi, orang ini mungkin akan mati. Berani menyentuh Nona Emily. Bahkan kalau Solstice Holdings tidak berurusan dengannya hari ini, kamar dagang Black Dragon tidak akan pernah melepaskannya. Beberapa orang tersadar, nada mereka menjadi sangat sinis, lagi pula identitas Emily Rosewood terbukti. Alexander Blackwood seorang petugas penjara kecil yang tidak berdaya, berani merajalela hanya dengan mengandalkan Lawson Enterprises belaka. Terus terang, itu murni mencoba mati. Emily Rosewood menutupi pipinya dan meraung emosional, kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu bahwa orang tuaku tidak pernah memukulku sejak aku masih kecil? Aku bintang lini pertama yang populer sekarang, tapi kamu berani memukul aku akan merusak reputasi kamu dan membuat Lawson Enterprises bangkrut. Siapapun yang berhubungan denganmu akan mengalami nasib buruk karena kecerobohanmu, aku akan membuatmu tidak pernah bisa berdiri lagi. Setelah Alexander Blackwood mendengar kata-kata ini, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, hanya mengandalkanmu, kamu benar-benar tidak mampu. Bab 49. Tanpa basa-basi lagi, Emily Rosewood mengeluarkan ponselnya dan menelepon, mengeluh, Tuan Madison, aku dipukuli di resepsi kalian, kemarilah dan beri aku keadilan. Nona Emily menelepon Madison Reed, wakil direktur eksekutif. Madison Reed adalah adik sepupu jauh Direktur Luna, yang memegang posisi penting di perusahaan. Seperti yang kita tahu, Tuan Madison adalah penggemar Nona Emily, dia sangat mendukung Nona Emily, bahkan dia memesan seluruh teater untuk menonton filmnya. Ya, Nona Emily ditandatangani oleh Tuan Madison. Lagi pula, Tuan Madison bukan orang yang bisa diajak main-main. Ya. Aku dengar ada konflik antara Tuan Madison dan bos batubara dari Provinsi Shijo. Pada akhirnya, bos batubara naik pesawat kembali ke Provinsi Shijo dengan 2 kaki patah. Setiap orang sudah mendengar tentang reputasi Madison Reed, bagaimanapun, dia adalah wakil direktur eksekutif Solstice Holdings, dia sangat berwibawa di seluruh grup. Apalagi dia adalah penggemar Emily Rosewood, dan dia sangat menyukai Emily Rosewood. Kalau dia menyinggung Emily Rosewood dan memprovokasi dia, itu sama saja dengan mencari kematian. Ups, Madison Reed ini benar-benar tidak mudah diprovokasi, tipikal anak orang kaya, dia tidak bermoral dalam tindakannya. Menurutku, lebih baik kita pergi dulu dan menghindari masalah untuk saat ini. Sophia Caldwell meraih lengan kemeja Alexander Blackwood dan berkata dengan suara rendah. Untuk apa terburu-buru? Apakah kamu mau ditampar dengan sia-sia oleh wanita jalang ini? Kata Alexander Blackwood. Dia memanggil Tuan Madison. Kata Sophia Caldwell dengan rasa bersalah. Apa istimewanya seorang wakil direktur eksekutif? Aku bahkan seorang wakil kepala. Alexander Blackwood berkata dengan wajah penuh penghinaan. Sophia Caldwell terdiam, kamu adalah wakil kepala Departemen Keamanan, dan dia wakil direktur eksekutif. Apakah kalian berada di level yang sama? Emily Rosewood menyeringai dan berkata, mau lari sekarang. Apa menurut kalian ada hal yang begitu baik di dunia ini? Bahkan kalau kalian bisa kabur hari ini, juga tidak bisa kabur besok, kalian tidak akan bisa kabur. Kamu bisa kabur, bisakah Lawson Enterprises kabur? Kalau aku ingin membuat Lawson Enterprises bangkrut, itu hanya masalah satu kalimat. Alexander Blackwood bertanya balik, kamu idiot, siapa bilang aku akan kabur?
Aku menunggumu memanggil seseorang untuk membereskanku. Kalau kamu dapat membiarkan seseorang menginjak-injakku sampai mati hari ini, maka kamu dapat menggosokku sampai rata dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, kalau kamu tidak bisa menginjakku sampai mati, maka aku minta maaf. Kamu harus meminta maaf kepada Sofia hari ini, dan kemudian meminta maaf kepada Abigail, lalu dengan jujur menandatangani kontrak. Selain itu, seperti yang kamu katakan sebelumnya, gratis. Nada Alexander Blackwood benar-benar serius, seolah-olah dia membiarkan Emily Rosewood pergi untuk memanggil bala bantuan. Petugas penjara kecil tapi begitu sombong, aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian seperti itu. Menjadi petugas penjara kecil saja begitu mendominasi. Kalau dia jadi kepala penjara atau semacamnya, bukankah dia akan merajalela? Sepertinya dia akan bersikap seperti pemimpin negara. Haha, ketika Nona Emily marah, aku saja harus menjauh. Dia hanya petugas penjara tapi tidak tahu diri. Kalau begitu, aset ratusan miliarku mungkin lebih baik disumbang, lalu aku akan menjadi petugas penjara. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Alexander Blackwood. Petugas penjara dapat dikatakan sebagai staf terbawah dalam sistem pelayanan publik. Tempat seperti penjara Sadogate, dalam kesan orang-orang, adalah tempat yang kotor, semrawut, miskin, penuh dengan kotoran, dan tidak ada hal yang baik bagi orang-orang di dalamnya. Apalagi menjadi petugas penjara ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan, dia hanya akan dipromosikan menjadi kepala penjara, tapi area pengawasannya hanya di penjara Sadogate, pengaruhnya terlalu terbatas. Tuan Madison datang. Tidak tahu siapa yang berteriak, semua orang menoleh dan melihat Madison Reed. Madison Reed mengenakan jas putih, sepatu kulit putih, dan kacamata berbingkai emas. Dia terlihat anggun dan berjalan perlahan menuju tempat ini. Tuan Madison, kamu sudah datang. Ada bajingan yang berulah, bahkan menindas Nona Emily. Dia tidak tahu diri. Tuan Madison pasti akan menyelesaikan masalah dengan mudah. Semua orang menunggu melihat Alexander ini dibunuh. Ketika semua orang melihat Madison Reed muncul di atas panggung, mereka semua merasa bahwa situasi keseluruhan sudah diselesaikan. Alexander Blackwood tidak punya jalan keluar. Emily Rosewood berlari ke samping Madison Reed sambil memegangi pipinya yang bengkak, dan berkata dengan sedih, "Kak Yosua, lihat wajahku, bengkak karena dipukuli." Dia mengandalkan Lawson Enterprises yang mendukungnya, jadi dia memaksaku untuk mendukung Lawson Enterprises untuk membuat iklan secara gratis. Karena aku tidak setuju, dia memukuliku. Dia juga bilang Solstice Holdings tidak berani melakukan apapun padanya, bahkan Nona Luna Reed harus bergantung padanya. Setelah melihat pipi bengkak Emily Rosewood, Madison Reed tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa itu?" "Itu dia." Emily Rosewood menunjuk Alexander Blackwood dan berkata. Melihat kemarahan di wajah Madison Reed, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Terakhir kali seseorang berbicara tentang Nona Emily di belakangnya, Tuan. Madison mendengar itu, mereka hampir mati. Mulutnya dipukul Tuan Madison hingga hampir hancur, sekarang dia hanya bisa hidup dengan makan bubur setiap hari. Orang itu menamparkan Nona Emily dengan tangannya. Nasibnya mungkin akan lebih buruk. Madison Reed berjalan ke arah Alexander Blackwood dan berkata dengan dingin, "Berlututlah." Alexander Blackwood tertegun sejenak, lalu tersenyum. Tuan Madison tidak bertanya kenapa aku memukulnya. Atau, kenapa dia dipukuli olehku. Berlutut. Madison Reed mengulangi dua kata ini. Alexander Blackwood menyipitkan matanya, lalu, dengan senyum lebar, dia berkata perlahan, "Dasar idiot." Mata Madison Reed langsung menjadi lebih tajam. Emily Rosewood menyaksikan dengan bangga dari samping, bajingan ini berani bertindak begitu agresif di depan. Madison Reed, itu benar-benar cari mati.